Hadis lagi. Hadis yang ke-63, An Ali bin Abi Thalib, diceritakan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini cerita untuk laki-laki ya. Kalau tadi cerita tentang kondisi perempuan, sekarang kondisi laki-laki. Qala berkata, kuntu rajulan madda'an. Aku ini laki-laki yang sering keluar madinya. Madi itu bukan mani. Madi adalah cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki dalam kondisi sedang terangsang lah gitu ya. Dan itu najis. Membatalkan wudu, hadas kecil, tetapi tidak wajib mandi karena bukan hadas besar. Fa amartul Miqdad, maka karena aku sungkan untuk tanya langsung kepada Nabi, karena Nabi itu pamanku tapi juga mertuaku juga. Kalau mau nanya soal-soal yang sensitif begini nggak enak, maka aku minta kepada Miqdad. Miqdad itu bukan Miqdad Baharun yang di Batu Belah, bukan ya. Sahabat Nabi ini, sahabat Miqdad. An yas'alan Nabi, untuk nitip pertanyaan kepada Nabi. Fasalahu, lantas dia bertanya kepada Nabi. Faqala fil wudu. Jawabannya dia wajib berwudu. Ya, berarti sama persis dengan istihadah tadi darahnya. Ya, apa sifatnya. Jadi kalau orang madi, keluar madi maka berwudu. Tapi ini catatan tambahannya adalah di sini adalah najis, sehingga kalau ada celana atau baju atau apa saja yang kena madi maka najis, harus disucikan. Termasuk kemaluannya dicebok terlebih dahulu baru berwudu. Begitu ya, itu madza. Madza alladhi yakthuru minhu khurujul madi fa hiya sighatul balagha. Jadi madza itu orang yang mudah keluar madinya. Wal madhi ma'un abyad. Madhi adalah air bening, air putih bahasanya di sini ya. Lizazzin yakhruju indal mula'abah. Ini karena ada apa ya? Laziz itu apa ya? Sifat air ya. Yakhruju indal mula'abah. Dia keluar ketika sedang bercumbu dengan pasangan. Au tadhkurul jima, atau berangan-angan berhubungan dengan istrinya. Au iradatau, atau pengin. Maka menurut pendapat mazhab Syafi'i, mani itu memang tidak najis, tetapi karena setiap keluar mani selalu diawali dengan madi, maka bercampur, maka dianggap najis. Karena bercampur antara air mani dengan air madi sehingga air mani dianggap najis. Itu meskipun aslinya air mani itu tidak najis. Kalau air mani najis, kita yang dilahirkan dari barang najis. Ya. Jadi mani itu tidak najis, tapi dia mutanajis. Kenapa? Karena bercampur dengan madi yang datang sebelum mani. Dan beda, kalau madi itu sifatnya cair, kalau mani itu sifatnya kental. Agak-agak nyerempet begini nggak apa-apa ya. Ini bukan soal bukan soal jorok, tapi karena memang ini soal hukum, jadi kita bahas apa adanya. Ya, bahasa ini ya sperma lah. Kalau madi, wallahu alam dalam bahasa kita apa nggak tahu. Fikul hadis, jawaz istinaba fil watwa. Kalau tadi perempuan yang pertama tadi bertanya langsung boleh. Ini kalau nitip pertanyaan kepada orang lain boleh juga. Misalnya nih kita mau nanya tapi sulit ya karena masalah kondisi psikologi seperti sahabatnya Ali tadi itu nggak boleh, mau nanya kepada Nabi malu, sungkan karena mertuanya sendiri, mau nanya soal gitu-gitu enak, boleh titip pertanyaan kepada yang lain, itu boleh. Husnul mu'asyarah ma'al aqarib. Ya, ini kita orang kerabat itu berbuat baik. Ya, istimalul adab wa mahasal adat fi tarkil muwajah bimastahi minhu urfan. Ini kenapa Sayyidina Ali ini tidak bertanya langsung kepada Nabi? Karena ini soal husnul mu'asyarah ma'al aqarib. Beliau itu kerabat Nabi langsung karena sepupu dan juga apalagi mertua. Model-model begini agak sensitif, khawatir menimbulkan sesuatu yang interpretasi yang lain, sehingga udah nggak usah nanya saja kalau soal ini gitu ya. Masalah yang kedua, istimalul adab, ya, berperilaku tata krama yang baik, wa mahasinul adat, ambil tradisi-tradisi yang baik itu dipakai, ya, meskipun peci gak wajib, pakai peci kalau sholat misalnya,
Ini kan tradisi-tradisi yang baik dipakai gitu ya. Fi tarkil muwajjah, misalnya ini dalam tidak langsung bima yastahi min urfan, sesuatu yang kalau misalnya kita mau nanya bikin sungkan, ya udah nggak usah ditanyakan. Ya, jadi sesuatu yang memang ya sebetulnya boleh, ya tetapi kalau ditanyakan itu jadi apa ya nggak enak, ya udah lebih baik dihindari. Al jam'u baina maslahat isti'malil haya wa 'adami tafrid fi ma'rifatil hukum. Mengkombinasikan antara kemaslahatan dalam memprioritaskan masalah rasa malu dan tidak berlebihan dalam mengetahui hukum. Jadi ini udah meskipun saya malu tapi saya harus dapat ilmu. Maka caranya adalah nitip pertanyaan, gitu kan. Khurujul madhi yanqudul wudu wala yujibul ghusla. Keluarnya madhi itu membatalkan wudu tapi tidak mewajibkan mandi besar. Yaitu hadasnya hadas kecil saja, tidak hadas besar. Gitu ya. Berikutnya itsbatu najasatil madhi, najis madhi itu najis, ya. Wa wudu ghuslid dzakar dan wa wujubu ghuslid dzakar minhu, dan wajibnya membasuh atau menceboki alat kelamin, ya. Kama tadullu lahu riwayat, sebagaimana disebutkan dalam riwayat tawaddu wudulah waqsil dzakar, dan bersihkanlah kemaluanmu. Fi lafzil Bukhari, dalam lafaz Imam Bukhari. Jelas ya? An Aisyah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'i tsumma kharaja ila shalat wa lam yatawadda. Ini harus gabung dengan hadis yang berikutnya ini ya. Ini hadis yang berikutnya